Kita masuk ke materi ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Preti Sinta Ramadhani, bisa dipanggil Sinta. Ibu menggantikan Ibu Ani karena Ibu Ani sedang sibuk. Baik, materi kita adalah istisna. Ada yang sudah tahu mengenai istisna? Belum. Itulah Sesuatu yang dianggap baik kerjakan. Ya, menurut bahasa, istisna adalah menganggap baik. Yang dimaksud ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali yaitu jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi yaitu sama-sama, atau dari ketentuan hukum kulli yaitu umum kepada ketentuan hukum juz'i yaitu khusus, karena ada dalil atau alasan yang menyebabkan atau yang bisa membuat seorang mujtahid itu berpindah. Ada spidolnya? Oh, modal bu. Ibu lupa tadi bawa ya. Nah, udah tahu. Caca. Caca. Cantik ya namanya enak. Iya. Mengira sesuatu itu baik dan juga mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti. Nah, jadi singkatnya istisna adalah tindakan meninggalkan suatu hukum ke hukum lainnya yang untuk hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan seseorang untuk meninggalkannya. Istisna ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama membuatkan qiyas kafi yaitu sama-sama atas qiyas jali yaitu jelas. Contohnya seperti wanita haid diperbolehkan membaca Al-Quran menurut istisna dan dilarang menurut qiyas. Menurut qiyas, wanita haid itu sama dengan junub karena sama-sama tidak suci, dan orang yang junub itu diharamkan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan orang yang haid. Tetapi menurut istisna, haid itu berbeda dengan junub karena haid waktunya lama, sedangkan junub waktunya hanya sebentar. Maka orang haid tidak dapat melakukan ibadah, tetapi juga tidak mendapatkan pahala. Tidak melakukan dosa. Dia tidak melakukan. Iya. Tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa jika dia tidak melakukan ibadah. Yang kedua yaitu ketentuan hukum kulli umum kepada ketentuan hukum juz'i khusus. Contohnya seperti seseorang dokter dapat melihat aurat pasien wanitanya saat sedang melakukan pengobatan atau pemeriksaan. Ya, menurut kaidah umum yang seperti kita semua ketahui bahwa seseorang tidak dapat melakukan ibadah, tidak ngabang itu ya. Seseorang tidak dilarang melihat aurat orang lain. Seperti wanita dilarang melihat aurat laki-laki dan lelaki juga dilarang melihat aurat wanita. Tetapi dalam keadaan tertentu dan khusus, seorang pasien tersebut harus membuka bajunya untuk dilakukan pemeriksaan atau untuk mendiagnosa penyakitnya.
pemeriksaan untuk mendiagnosa penyakit pasien tersebut. Sampai sini paham? Saya Bu mau bertanya. Ya. Istisan ini tuh Bu yang disepakati atau tidak disepakati? Istisan ini tidak disepakati. Sudah? Kita lanjut. Ya. Itu kan tadi kalau seorang dokter boleh melihat aurat pasiennya. Ya. Misal itu dokter laki-laki kandungan yang memeriksakan bagian kandungan salah satu organ wanita. Kalau dia bersyahwat gimana? Sedang. Dokter. Itu dokternya yang kurang ajar. Dokternya syahwat gitu. Sampai Sebelum menjadi dokter, kita dilakukan sumpah dokter, ya kan? Nah, jadi dalam sumpah itu sudah ada sumpah bahwa seorang dokter tidak boleh melakukan syahwat kepada pasiennya. tadi elok tadi dokter. Begini dah Bu. Potong aja udah kebiri jadi dokter Iya. perawat. Ya, jadi istisan itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti makan dan minum kadang lupa pada saat berpuasa. Ya kan? Kalau Lanjut aja Bu. Ya Bu ya. Kalau lagi sedang makan ini puasa lanjut aja gitu. enggak, kayaknya puasanya dosa orang tersebut batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai waktu berbuka. Tetapi dikecualikan oleh hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang makan dan minum pada saat berpuasa karena ia lupa tidaklah batal puasanya karena hal itu adalah rezeki yang diturunkan Allah kepadanya pada hadis riwayat Tirmizi. Yang ikhtisannya yang mana? Istisannya yaitu yang hadis tersebut hadis Nabi. Iya, yang ikhtisan kata-kata ikhtisan itu yang mana? Yang dari contoh makan. Yang makan tadi. Istisannya ya kan kalau menurut kaidah umum itu kan batal, tetapi menurut istisan tidak karena dia lupa. Kalau dilupa-lupain batal karena kan lupa itu Karena pada hakikatnya makan itu baik Bu ya. ya Nah, jadi karena makan itu halal baik. Karena dia lupa, makanya dia tidak diberi sanksi hukumnya. ya. Lanjut ke dasar hukum istisan. Dasar hukum istisan terdapat pada surah Az-Zumar ayat 18. Ada yang bisa tolong bacakan? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب Abim pasti boy. Ulul albab. أولو الألباب Nah, artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan Allah ini dan apa yang telah diajarkan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai Nah, pada Al-Quran ayat surah Az-Zumar ayat 18 menjelaskan bahwa menjelaskan pujian Allah kepada hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik. Dan ada juga pada surah Az-Zumar ayat 5, siapa yang bisa tolong bacakan? Kamu bisa bacakan surah Az-Zumar? Ayat 5.
baik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Quran surat. Nah, dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan kalimat perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada yang memalingkan perintah ini dari wajib, maka ini menunjukkan bahwa istisna adalah hujjah. Baik, kita masuk ke macam-macam istisna. Ada yang tahu berapa macam istisna? Ada yang tahu semuanya? Enggak. Jadi macam-macam istisna itu ada banyak, yang dijelaskan cuma 4. Yang pertama yaitu istisna dengan nas, istisna dengan ijma, istisna dengan darurat, dan istisna dengan huruf. Istisna dengan nas yaitu istisna berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya adalah adanya ayat atau hadis yang atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan hukum qiyas, yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Contohnya seperti makan dan minum karena lupa pada saat berpuasa tadi. Yang kedua adalah istisna ijma, yaitu meninggalkan qiyas karena adanya kesepakatan umum. Nah, contohnya seperti penetapan sahnya akad jual beli tanpa menghadirkan objek atau barang. Sekarang masih terjadi seperti jual beli online, belanja online seperti itu kan? Ya. Itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Menurut qiyas itu tidak sah karena tidak ada barangnya atau objeknya. Yang ketiga ada istisna darurat, yaitu penetapan hukum suatu peristiwa yang menyimpang dari hukum yang ditetapkan melalui qiyas. Karena adanya keadaan darurat yang mengharuskan menyimpang dengan maksud menghindari kesulitan, seperti yang dokter tadi agar tidak kesulitan untuk memeriksa pasiennya. Nah, yang keempat ada istisna dengan huruf, ialah sesuatu yang berdasarkan adat atau kebiasaan umum. Contohnya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi dengan ijma. Lanjut kita ke hujahan istisna. Kehujahan istisna ada beberapa ulama yang menerima dan tidak menerima istisna. Yang golongan yang menerima istisna ada golongan Maliki, Hanafi, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menegaskan bahwa istisna dapat menjadi alasan atau kehujahan karena adanya dalil yang syar'i yang dapat dijadikan hujah atau alasan untuk menetapkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh qiyas. Ada juga yang menolaknya, yaitu Imam Syafi'i, golongan mazhab Syafi'i. Menolak istisna karena berhujah dengan istisna dianggap menetapkan suatu hukum tanpa dasar. Jadi menetapkan suatu hukum karena hawa nafsu. Baik, paham semuanya? Coba kamu jelaskan tentang istisna. Belum paham? Gimana? Tentang pengertian. Jadi coba maju ke depan.
sesuatu itu baik dan mencari yang lebih baik untuk diikuti. Ihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum ke hukum lainnya untuk mencari Dari apa? Ketentuan hukum. untuk mencari ketentuan hukum yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Ada lagi? Oh, berarti season itu ada berkaitan sama kias sama itu Pak. Ya, ada. Karena sama-sama untuk menetapkan hukum. Kamu ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita tanyakan. Apa itu istihsan? Menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Yang dimaksud dengan ihsan ialah berpindahnya seorang mustahil dari hukum yang dihendaki oleh Allah. Coba di sini ada yang bisa jelaskan contoh yang tadi diberikan tadi nggak? Yang mengulang lagi contohnya. Warnanya Ya, itu termasuk ke mana tadi? yang kias jali. Ini ketentuan hukum, ketentuan hukum. Dasar hukumnya. Ya. Tapi kan kias tuh yang kami pelajari berarti tuh kias awali, kias usawi, kias adna. Itu kias. Ya, jadi itu jelas. Misalnya ketentuan hukum yang jelas. Kias tapi sama-sama juga ada seperti kias kuli dan kias kafi. Nah, bukan. Adanya ketentuan hukum juz'i dan ketentuan hukum kuli. Kalau ketentuan hukum kuli itu kan ketentuan yang umum. Kalau ketentuan hukum juz'i yang khusus. Nah, kalau yang kias ini tentang hukum yang jelas dan ada hukum yang sama-sama. Ada lagi? Sudah marah. Kamu coba kalau bisa nggak semua biar jadi mengerti kan? Kalian kan biar jadi biar mudah. Tadi Aji sudah atau jadi istihsan itu menganggap baik atau mengira sesuatu itu baik. Baik, sudah mengerti semuanya? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kesimpulannya adalah istihsan itu adalah meninggalkan hukum satu ke hukum lainnya, dan juga istihsan ini diterima oleh Imam Maliki dan Hanafi. Mereka berpendapat bahwa istihsan dapat mengembangkan hukum Islam karena sudah banyak hukum yang ditetapkan melalui istihsan. Baik, sampai di sini karena waktunya sudah habis. Salam, ketuanya siapa? Iskayet yang Ta'zim za.